Halo guys, selamat kembali di Repul Rupiah. Episode kelima, tutorial analisis on-chain Bitcoin ini spesial. Metrik yang sangat berguna, keluarga Soper namanya. Kalau analisis Bitcoin, seluruh siklus cuman bisa pakai satu metrik doang. Soper yang jangka pendek itu pilihan saya, nanti kita bahas. Bisa dipakai untuk menghindari FOMO waktu berisiko, top. Bisa dipakai untuk beli waktu orang lain takut, bottom. Dan Soper dipakai untuk memantau pasar sepanjang siklus bull ataupun bear. Kita bahas lengkap. Let's go! Oke guys, jadi di episode yang MVRV itu kita bahas unrealized profit dan loss rata-rata investor. Seperti biasa, kalian bisa lihat di playlist YouTube RR, dan untuk website yang kita pakai itu checkonchain.com. Nah, karena MVRV itu unrealized profit loss, untung dan rugi yang belum dijual koinnya, Soper ini yang realized profit and loss. Jadi bagus untuk mengukur tekanan jual dan arus modal. Soper ini saudaranya MVRV. Mereka berdua punya kemiripan. Kalian bisa ngelihat yang MVRV itu biru, Soper yang oranye, dan mereka berdua ini miripnya kalau MVRV rata-rata unrealized. Jadi ada insentif orang untuk menjual, ada kemungkinan BTC dijual, tapi masih belum. Kalau yang Soper ini rata-rata realized. Jadi koinnya bener-bener udah dijual. Investor udah beneran untung, beneran rugi. Nah, MVRV memang cenderung lebih besar ayunannya karena dia mencakup untung dan rugi yang relatif lama banget, dan itu besar karena dipegang hodler, belinya di bear market, dipegang sampai bull market. Jadi makanya dia lebih mengayun tinggi dan besar daripada Soper yang relatif lebih kecil ayunannya daripada MVRV. Karena mayoritas koin yang transaksi setiap hari yang udah dijual beneran, realize kayak Soper, ini biasanya masih baru dibeli. Harganya itu sebagian besar koin yang transaksinya cuman beda 10% lah dari waktu beli. Jadi kalau Soper 1,2 artinya rata-rata koin dijual dengan untung 20%. Kalau Sopernya 0,85 artinya rata-rata koin yang dijual rugi minus 15%. Kalau Sopernya pas di garis melintang 1 yaitu dijual waktu break even, sama dengan harga waktu beli. Nah, kegunaannya Soper itu adalah metrik untuk segala cuaca. Bisa dipakai untuk bull dan bear market, bisa dipakai untuk baca local top, global top, local bottom, global bottom. Chart ini menunjukkan ada dua garis. Kalau kalian lihat, orange sama biru juga. Kalau yang orange itu Soper yang kita lihat ini sangat-sangat noisy banget, rame banget, pusing ngelihatnya. Dan ini banyak lonjakan ke atas ke bawah. Jadi kita bisa matiin yang orange, yang Soper, dan kita tinggalin yang warna biru aja. Ini Soper dengan moving average eksponensial 7 hari. Jadi bisa dibilang untuk mingguan saya lebih suka. Karena untuk analisis ini lebih mulus, ya kan? Nggak pusing kayak tadi, banyak noise-nya. Nah, yang ini lebih berbobot ke data-data yang baru, yang terkini. Jadi kita bisa dapat sinyal, bisa mengenali tren, bisa jadi indikator yang berguna. Nah, kegunaan Soper yang pertama itu adalah membaca top dan bottom. Cara pikirnya itu gini. Kalau nilai Soper itu ekstrim tinggi, itu artinya investor dengan keuntungan besar itu mulai jualan koin BTC dalam ukuran besar. Jadi udah mulai TP. Kalau misalkan kita lihat naik, dan kalau misalkan nilai Sopernya itu pas ekstrim rendah, artinya investor pada nyangkut, pada hold selama bear market, dan akhirnya menyerah. Biasanya nyerahnya sering terjadi di dekat bottom. Dan saya lebih suka beli BTC waktu Soper itu serendah mungkin. Kita menghindari momen waktu Soper itu tinggi. Kalau selama bear market, saya beli waktu level panik dan ketakutan maksimum. Jadi saya tunggu nilai Soper itu sangat rendah. Dan selama bull market, kalau DCA bisa sedekat mungkin di level 1. Pokoknya garis melintang tuh level 1 ya, break even. Jadi mau itu dalam trend bullish, trend bearish, kita melihatnya itu. Kalau satu ke atas itu jadi support, sini jadi resistance, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kalau yang di sini kalian juga bisa ngelihat, misalkan dinyalain warna angka standard deviation-nya itu semakin panas gitu kan, itu semakin risiko tinggi top. Kalau misalkan pas di bottom, ini sama dengan hal yang kita tadi bahas.
Ini dari tahun 2015-2016, ini kita lihat dengan yang lebih modern 2019. Nah, kalau misalkan kita pakai kegunaan yang kedua untuk tahu support dan resisten yang tadi saya sebut, itu dengan sentimen investor yang positif atau negatif, tergantung gerakan shopper kayak apa. Kalau shopper nemu support di dekat satu, itu artinya di selama bull market, investor pada buy the dip. Karena yang pada nyangkut itu panik, jual, jadi makanya shopper turun rendah. Tapi yang cerdas masuk di sini. Jadi mereka nggak jual banyak dan mereka yakin pengen hold. Makanya buy the dip itu jadi support. Sama halnya dengan yang di sini, kecuali ini sih nanti kita bakal lihat bagian bearish divergence-nya. Dan yang di sini itu jadi support juga. Nah, kalau shopper menemukan resistance, kita dari bawah, ini contohnya waktu bear market, itu kembali ke satu, biasanya ya gara-gara mereka terpaksa putus asa ya mau dijual harga berapapun, yang penting balik modal lah, daripada merugi besar. Jadi trader yang pada beli murah, pada mulai TP, makanya shopper didorong tinggi, tapi ada yang putus asa cari exit liquidity untuk balik modal. Jadi waktu shopper tembus 1 dengan yakin gitu kan kuat, itu indikator yang bagus kalau ada perubahan pasar. Nah, bull market itu memang seru dan asik, tapi sulit untuk berkepala dingin waktu FOMO mengambil alih. Jadi saya pakai shopper untuk membersihkan pikiran, menghindari beli koin terlalu mahal waktu tekanan jual tuh melebihi demand yang masuk. Selama bull market kita bisa cara pakai shopper itu semakin tinggi shoppernya, semakin besar kemungkinan koreksi atau konsolidasi. Saya nggak suka beli BTC mahal, apalagi waktu investor yang cerdas itu udah beli di bawah dan pengen keluar di sini dengan profit gede. Waktu shopper koreksi ke 1, itu artinya pasar mereda. Saya lebih tertarik. Yang cerdas mulai hold, yang sangkut mulai pada panik dan merugi, artinya koreksi udah mendekati bottom. Waktu shopper itu terlalu tinggi dan menyimpang lebih dari 1 standard deviation, ini ada garis nih 2 standard deviation, sini 1,2. Kalau udah terlalu, itu rata-rata jangka panjangnya kita bisa ngelihat mulai cari-cari sinyal top cycle. Kayak waktu 2021 ini kita lihat luar biasa tinggi banget. Ini profit yang diambil terlalu besar, semakin banyak holder kuat yang jangka panjang pun mulai jualan koin. Waktu pembeli BTC di bear market mulai keluar, saya sih nganggap pasar itu di zona yang sangat berisiko tinggi. Nah, untuk sikon yang bear marketnya agak mirip, tapi kebalikannya. Logikanya sama, shopper itu perlu serendah mungkin. Kalau waktu shopper mulai menuju ke 1, mulai balik lagi, ini saya asumsi pasar ketemu resisten. Makanya jadi local high dan ini bearish divergence waktu mulai. Akhirnya kita di bear 2019-20 ini sebenarnya gara-gara COVID pandemi. Nah, waktu shopper itu terlalu rendah dan menyimpang lebih dari 1 standard deviation dari rata-rata jangka panjang, ini artinya dekat waktu kapitulasi. Istilahnya tuh orang benar-benar nyerah, udah nggak bisa ada lagi koin yang dijual. Jadi saya lebih suka nyerok BTC waktu pasar berdarah. Tapi setelah kapitulasi, saya cari nih bullish divergence-nya. Waktu harganya tuh cuman sideways, kadang ada turunnya dikit, tapi shopper mulai pulih ke 1 break even. Artinya harga pasar bearish, tapi penjual yang merugi itu udah mulai berkurang. Mulai lelah tekanan jualnya, dan kalian bisa lihat sendiri bullish divergence ke siklus hari ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ke kelompok ya, inti-inti shopper tadi udah, sekarang analisis dengan kelompok yang spesifik. Ada investor yang cerdas, keyakinannya tinggi, dan secara umum kita bilang dia holder jangka panjang, long term holder. Maka kita bisa lihat di sini LTH itu long term holder, dan shoppernya mereka ini masuk kelompok kalau usia koin yang dipegang udah minimal 5 bulan. Secara statistik mereka jarang jualan. Nah, chart ini nunjukin MVRV dan shopper untuk long term holder tuh cenderung geraknya sangat mirip sepanjang siklus. Karena mereka memang pegangnya lama. Belinya murah, nunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, dijualnya mahal. Begitupun dari siklus ke siklus. Karenanya yang long term holder ini untuk gambaran besar aja, siklus secara makro. Paling cocok kalau kita udah deket ekstrem siklus, tapi kurang berguna kalau misalkan kita ngeliat di tengah-tengah pas lagi perjalanan sehari-harinya. Holder yang pada survive bear market, itu secara historis untungnya gede banget waktu bull market. Jadi kayak shopper long term holder nih ya, kita bisa ngeliat itu untungnya bisa sampai setinggi 10. Di sini lebih dari 10. Artinya rata-rata holder itu ngambil keuntungan 900% investasi Bitcoin. Dan metrik ini menunjukkan waktu kelompok long term holder mulai pada jualan BTC di bull,
Jadi kita bisa mengurangi atau mungkin berhenti beli BTC waktu MVRV dan SOPR long term holder ini meningkat tinggi kalau nggak mau nyangkut. Dan selama bear market yang SOPR long term holder ini kita bisa ngelihat mungkin ada yang baru beli, mau nggak mau ya udahlah, kita semua pernah mengalami nih, beli mahal kita hold, ya udah ditungguin berbulan-bulan bertahun-tahun sepanjang bear market sampai akhirnya udah nyerah lah, nggak kuat, malah nyerahnya pas di bottom. Begitupun di sini dan begitupun yang di sini. Tapi waktu MVRV dan SOPR long term holder ini anjlok ke bawah 1, itu titik putus asa. Orang-orang pada takut, pada panik, dan yang baru yang bisa survive kalau baru masuk di sini nyangkut tapi bisa survive, bisa menikmati bull. Tapi kalau ada beberapa yang keluar di sini menyerah, itu juga kelihatan dari SOPR long term holder di sini nyerah pas bottom. Nah, yang magic itu adalah yang short term holder, jangka pendek. Jadi ini SOPR yang paling favorit, paling dipakai SOPR jangka pendek. Short term holder atau STH, ini setiap hari untuk analisis saya biasanya cek ini dulu sebelum ngecek harga Bitcoin. Kenapa? Karena ini kelompok yang baru beli koin 5 bulanan terakhir, mereka sensitif banget sama harga, dan tekanan jualnya itu jadi indikator terbaik kalau kita mau lihat sentimen itu berubah atau enggak dalam jangka pendek. Karena manusia kan cenderung emosional. Kalau kita baru beli, kita ingat harga baru beli kemarin berapa, daripada yang udah ditabung lama banget tahun lalu gitu. Kita demonstrasi ada 3 siklus terakhir dan menerapkan semua pelajaran SOPR tadi. Yang pertama nih, siklus 2013 sampai 2017. Secara umum, ada 4 fase utama di siklus pasar untuk SOPR yang jangka pendek atau short term holder. Pertama itu ada warning, peringatan karena dari tiba-tiba profitnya gede jadi lossnya gede. Dari profit tiba-tiba menjadi kerugian besar, dan koreksi ini membunuh orang-orang yang bullish, yang beberapa masih ngerasa yakin nggak apa-apa nanti naik lagi, masih terbang lagi. Nah, kemudian kita ketemu resistance di angka 1. Waktu SOPR ini short term holder ketemu resistance terus, ditolak terus di angka 1, bener-bener sering sampai pasar tuh koreksi lagi. Nah, tapi akhirnya mengarah ke kapitulasi besar nih, makanya SOPR sangat rendah. Kemudian ada bullish divergence. Waktu SOPR short term holder ini trennya mulai naik nih, mulai pulih menuju ke angka 1 ke break even, sementara harganya tuh turun, harganya sideways. Jadi artinya orang-orang udah pada capek jualan, gak ada koin lagi yang bisa nyerah, berubah dengan bullish divergence. Nanti SOPR yang 1 menjadi support. Nah, kalau udah jadi support artinya orang udah pada buy the dip, artinya bertahan, dan selama uptrend bullish ini supportnya selalu ketemu di SOPR yang 1. Kalaupun turun di bawah benar-benar tajam pemulihannya, benar-benar tajam gitu. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya siklus 2018 dan siklus 2021, polanya juga sama. Kita nemuin warning, ya kan, turun, bener-bener dari profit tiba-tiba langsung rugi besar, kemudian jadi resistance nih, SOPR short term holder di level 1 atau break evennya, tapi kemudian mulai divergence, harganya turun, harganya sideways, tapi mulai naik nih, pulih SOPR-nya. Akhirnya kita mulai rally harga dan menemukan support di angka 1. Cuman periode transisi dari 2019 ke 20 itu karena COVID pandemi memang jadi menantang sih siklus pasarnya. Karena banyak periode itu kayak nggak menentu. Walaupun secara teknikal ini zona akumulasi yang bagus. Makanya pakai SOPR short term holder jadi lebih mudah untuk navigasi. Bahkan kalaupun bearish, kita bisa tahu ini beli di bottom, udah divergence dan ketemu support di SOPR, jadi lebih mudah untuk ya udahlah kita hold aja daripada kita beli mahal dan nyangkut, sabar menunggu. Akhirnya all time high di 2021. Nah, siklus yang sekarang dari 2022 sampai 2025 ini alasan kenapa SOPR bagus, karena ngefilter banget semua yang jangka panjang nggak masuk, kita fokus ke yang jangka pendek. Investor yang aktif sekarang beberapa minggu terakhir, dan ini membantu kita lihat pola yang pada nyangkut, yang pada beli mahal, SOPR tinggi, kena resisten, menyerah di bottom, ya kan, SOPR rendah banget, mereka pada jual murah. Kalau SOPR tinggi, ini yang pada nyangkut, yang SOPR di bawah yang pada rendah, menyerah di bottom. Kalau mau kontrarian, kita bisa nunggu orang benar-benar takut nih, waktu mulai nyicil koin BTC lebih murah daripada penjual yang pada panik keluar, kita masuk. Nah, selama bear market, waktu SOPR itu naik nih ke 1,
itu medsos pasti bakal berisi banyak orang ngomong we are so back, we are so back. Akhirnya memang bakal pulih. Tapi setelah orang-orang ini menyerah, yang paling nyangkut, akhirnya Shopper sangat didorong ke bawah banget. Dan tahun 2025 ini kita lihat sejak awal tahun udah ketemu tuh adanya resistance ya kan. Dan kita akhirnya mulai bullish divergence lagi. Sekarang jebol tuh resistance, BTC udah $100.000 lagi. Dan semoga Shopper ini jadi support kuat setiap kali kita nyentuh angka 1. Jadi kesimpulannya ini memang lebih panjang, lebih detail. Semoga kalian bisa ngambil waktu untuk diulang-ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah untuk memahami. Karena Shopper itu cocok banget di semua kondisi, metrik yang serba mampu, bisa dibawa ke siklus pasar manapun. Shopper jangka pendek itu yang tadi terakhir, terbaik banget kita lihat dari siklus ke siklus kepake. Semoga bermanfaat guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!